Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca kitab Qurratul Ain Fatwa Syekh Ismail Zain. Kita ambil satu judul aja. Ini tentang wanita kelihatan dagu dalam sholat. Di bawah apa namanya? Yang mendekati leher itu dagu. Bagaimana kalau perempuan sholatnya kelihatan dagu dalam sholatnya? Apakah batal sholatnya atau tidak? Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Ini judulnya Inkishafu ma tahta zaqni minal mar'ati bis shalah. Terbuka ma di bawah dagu. Ya, terbuka ma di bawah dagu dari perempuan dalam sholat. Perempuan dalam sholat memakai mukenanya nggak terlalu menutup yang tempat tumbuhnya jenggot. Kalau laki-laki itu namanya dagu kan. Bagaimana hukumnya? Soalun, pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil shawab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wal ashab wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qaddama ilayya ba'dul ikhwani su'alan. Sungguh telah mendatangkan kepadaku oleh sebagian teman-teman saudara akan satu pertanyaan. Hazan nasuhu, bermula ini itu nasnya pertanyaan, tulisannya pertanyaan. Qad qarraru anna auratal hurrati fi shalah jami'u badadiha ma siwal wajhi wal kafaini. Qad qarraru, sungguh telah menguraikan, menjelaskan oleh mereka para ulama bahwa sungguh aurat perempuan merdeka dalam sholat itu jami'u badaniha, semua badan wanita, masih wal wajhi wal kafaini, selain muka dan telapak tangan. Itu yang pertama. Jadi aurat wanita dalam sholat itu seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan. Wa ma'lum anna haddal wajhi taulan ma baina manabiti sya'ri ila muntahal lahyain. Bermula yang maklum itu bahwa sungguh batasan wajah nisbah panjang. Batasan wajah itu antara tempat tumbuh rambut hingga ujung dua tulang rahang. Jadi dari jidat batasan tumbuh rambut sampai tempat bertemu dua tulang rahang itu wajah. Wa ardan, kalau wajah secara lebarnya minal uzun ilal uzun, dari kuping ke kuping itu wajah. Artinya bahasa mudahnya ma hasalat bihil muwajahah. Wajah itu sesuatu yang ketika kita berhadapan dengan seseorang kelihatan semua. Itu wajah. Yang jadi pertanyaannya, waqad waqa'a kasiran kisyafu ma tahta dzakni min badanil mar'ah hala sholatiha wa tawafiha. Dan sungguh waqad waqa'a, terjadilah secara banyak, sering terjadi oleh terbuka ma di bawah dagu min badanil mar'ah, dari badan perempuan. Sering perempuan itu kelihatan di bawah dagunya. Hala sholatiha, ketika sholatnya dan ketika tawafnya. Nah, ketika perempuan menutup muka, kadang di bawah dagu itu suka terbuka. Fahal tu'zaru fi zalika liqaunihi min asfala am yadurru zalik. Adakah dimaafkan akan demikian karena keadaannya demikian dari bawah, atau mudaratlah oleh demikian? Jadi pertanyaannya, itu bisa membatalkan sholatnya misalkan karena kelihatan dagu atau tidak? Nah, ini tu'zaru, fahal tu'zaru, adakah dimaafkan akan dia pada demikian karena keadaannya demikian di bawah? Apakah perempuan itu dimaafkan karena dagu itu kan bawah, kelihatan dari bawah? Apakah dimaafkan atau justru membahayakan? Aftuna, beri fatwa kepada kami, rahimakumullah. Semoga Allah merahmati Anda. Ya, jadi fal mas'alatu waqi'atu hal. Jadi masalah itu memang terjadi, fakta. Fa'aqulu, kata beliau, aku berkata wabillahi taufik. Wabillahi taufik, beliau menjawab, innang kisyafa, ini ada alif di sini. Innang kisyafa ma tahta dzakni min badanil mar'ah fi shalah wa tawaf yadurru. Sungguhnya terbuka ma di bawah zakun. Terbukanya sesuatu yang di bawah dagu dari badan perempuan dalam sholat dan tawaf itu yadurru, membahayakan ia. Membahayakan, artinya itu aurat. Fayakunu mubtilan li shalah wa tawaf, maka ada ianya terbuka tadi itu bisa membatalkan sholat dan membatalkan tawaf.
Wa dzalika li'annahu dakhilun fi umumi kalamhim fima yajibu sitru. Bermula demikian, kenapa terbuka dagu membatalkan? Karena demikian itu karena bahwa sungguhnya yang di bawah dagu itu dakhilun. Itu masuk dalam umum ucapan mereka para fuqaha fima yajibu satruh, pada ma yang wajiblah oleh menutupnya mah. Artinya begini, kata para fuqaha ini, faqauluhum, maka bermula kata mereka para fuqaha, auratul hurrah fi shalah jami'u badaniha ilal wajihah wal kafaini. Maka bermula ucapan mereka para fuqaha, bermula aurat wanita merdeka dalam salat itu semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Yufidu dzalika li umurin. Itu yufidu khabar faqauluhum, maka ucapan mereka para ulama itu memberi faedah, ianya memberi faedah lah oleh demikian perkataan li umurin, bagi beberapa perkara. Ketika para ulama menyatakan aurat perempuan dalam salat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, apa yang bisa kita pahami dari ucapan ini? Kita pahami minhal istisna'u, sebahagian darinya perkara itu istisna. Jadi ada illal wajah, ada istisna. Jadi istisna itu fa'innahu mi'yarul umum. Jadi istisna itu timbangan umum. Dari umum tadi kemudian dikecualikan. Maksudnya kalau kecuali wajah berarti wajah nggak boleh kelihatan. Sekarang kita lihat definisi wajah. Apakah yang di bawah dagu masuk dalam kategori wajah atau tidak? Kalau tidak masuk berarti nggak boleh kelihatan. Kalau masuk dalam kategori wajah berarti boleh kelihatan. Wa minha qauluhum, sebahagian darinya perkara itu ucapan mereka para ulama. Yajibu 'alaiha, wajib kepada wanita antastura juz'an minal wajah. Wajib kepada wanita bahwa menutup ia akan satu bahagian daripada wajah, min jami'il jawanib, daripada semua sisi. Li yatahaqqaqa bihi kamalus sutri lima adahu, supaya pastilah dengannya menutup sebahagian dari wajah, supaya pastilah dengannya oleh sempurna menutup bagi mas lainnya wajah. Artinya begini, para ulama menyatakan wanita wajib menutup bahagian dari wajah, supaya dengan menutup bahagian dari wajah sempurnalah tertutup yang lain. Karena kalau pas digaris khawatir terbuka sedikit. Ini bab malayatim wajib illa bihi fahuwa wajib maksudnya. Fadhahara bizalik, maka zahirlah dengan demikian ucapan para fuqaha, anna kashfa dzalika yadurru, bahwa sungguh terbuka demikian itu membahayakan ia. Wa yu'tabaru mubtilan li shalah, dan dianggap akan dianya itu bisa membatalkan salat. Jadi kesimpulan sementara, kelihatan dagu itu bisa membatalkan salat. Wa misluha at-tawaf, bermula misilnya salat itu tawaf. Ya, hadza madhhabu sadatina Syafi'iyah. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, kita lihat. Ini harus disimak sampai selesai biar nggak gagal paham. Wa amma inda ghairihim kasadatil malikiyah fa inna ma tahta dzaqani wa nawi la yu'addu kashfuhu minal mar'ati mubtilan lis-shalah. Adapun di sisi selain mazhab Syafi'i, kasadatil malikiyah seperti mazhab Maliki, maka basungkuma yang di bawah dagu dan seumpamanya itu tidak dianggap akan membukanya dari perempuan akan membatalkan bagi sholat. Jadi selain mazhab Syafi'i, contohnya mazhab Maliki, yang di bawah dagu itu membukanya itu enggak membatalkan sholat walaupun itu aurat, tapi tidak membatalkan sholat. Kama yu'lamu dzalik min ibarati kutubi madzhabihim, sebagaimana diketahui akan demikian dari ibarat-ibarat dalam kitab-kitab mazhab mereka. Boleh enggak kita mengikuti mereka? Wahina idzin, dan ketika itu, law waqa'a dzalika minal 'amiyati allati lam ya'rifna kaifiyatat taqayyudi bi madzhabi Syafi'iyah fa inna salatahunna sahihatun. Ini jalan mudahnya. Nah, karena itu, wahina idzin, dan ketika itu, jikalau terjadilah demikian terbuka di bawah dagu tadi, minal amiyah, daripada wanita-wanita yang umum, wanita allati lam ya'rifna, yang mereka tidak tahu caranya, lam ya'rifna, yang mereka tidak tahu kaifiyatat taqayyud, akan cara mengikat diri dengan mazhab Syafi'i. Fa inna salatahunna sahihah, jadi salat mereka dianggap sah. Salat mereka dianggap sah. Kenapa? Li'annal 'amiyah la madhhab lahu, karena orang umum, orang awam itu enggak ada mazhab. Yang penting perilakunya itu ada pendapat dalam salah satu para ulama yang menyatakan sah, berarti ya enggak apa-apa. Untuk orang umum enggak apa-apa.
Wa hatta minal arifati bi madhhabi Syafi'i idza aradna taqlida ghairi Syafi'i mimma yara dzalik. Bahkan hingga dari orang perempuan yang paham sekalipun. Hingga dari arifat, perempuan-perempuan yang paham dengan madhab Syafi'i. Bila mereka kepengen mengikuti selain Syafi'i, mimman yara dzalik, dari orang-orang yang berpandangan ia akan demikian. Maksudnya, perempuan-perempuan yang paham dengan madhab Syafi'i. Mereka pengen mentaklid selain Syafi'i. Dari ulama-ulama yang berpendapat bolehnya kelihatan yang di bawah dagu. Fa inna salatahunna takunu sahihatan. Maka sesungguhnya salat mereka itu ada ya sah juga. Jadi salat mereka juga sah. Kenapa? Lianna ahlal madzahibil arba'ah ala huda. Karena semua madhab yang 4 itu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terpetunjuk. Fajazahumullahu anna khairal jaza. Semoga membalas akan mereka para ulama semua oleh Allah untuk kita khairal jaza, sebaik-baik balasan. Wa bidzalika yu'lam, dengan demikian bisa dipahami bahwa sungguh ini masalah allati waqa'a su'alu anha, masalah-masalah yang terjadilah oleh pertanyaan tentangnya masalah, ia maudhi'u khilafin, dianya masalah itu maudhi'u khilaf, tempat khilaf baina immatil madzahib, di antara ulama-ulama dalam mazhab yang 4. Walaisat minal mujma' alaih, tidak ada ianya masalah itu dari perkara yang diijma'kan. Nah, jadi insyaallah jalan mudahnya kita niat mengikuti mazhab Malik di masalah itu sedikit. Insyaallah dimaafkan. Walhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada urusan akan keluasan. Hadza ma dhahara lana fil jawab. Inilah ma yang zahir ya bagi kami dalam memberi jawaban. Wallahul hadi ila thoriqis shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qalahu faqir rabbihil ghani Ismail Usman Zaini al-Yamani latafallahu bihi amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.